Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang kedua dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun pujian para ulama kepada beliau rahimahullah, maka ini telah banyak pujian kepada beliau, baik dari orang yang merupakan teman-teman beliau atau murid-murid beliau, bahkan juga termasuk pujian dari musuh-musuh beliau. Maka ini sesuatu yang luar biasa tentunya, seseorang dipuji oleh musuhnya sendiri. Mereka melihat tentang bagaimana sidq, kejujuran Syekhul Islam ya dalam menyampaikan hujjah, bukan orang yang curang dalam bermunadharah, dan mereka mengetahui tentang akhlak beliau, tidak menjadikan permusuhan yang terjadi antara beliau dengan ulama yang lain, kemudian beliau menjadi orang yang zalim. Ini diakui oleh para ulama. Saya sebutkan di sini di antara ucapan para ulama tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Sayyidin Nas, ulama yang mengarang kitab Uyunul Athar, beliau mengatakan, alfaituhu mimman adraka minal ulumi hazzan. Aku mendapatkan beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah orang yang mendapatkan bagian yang banyak dari ilmu. Wa kada ay yastaw'ib as-sunan wal athar hifdhan. Ketika beliau memperhatikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beliau hampir-hampir menguasai hadis-hadis dan juga asar-asar para salaf hifdhan, itu dengan hafalan beliau. Kada, hampir-hampir beliau itu menguasai hadis-hadis Nabi SAW dan juga asar-asar para salaf hifdhan, ya bukan hanya dengan maknanya saja. In takallama fi tafsiri fahuwa hamilu rayatih. Kalau beliau berbicara di dalam masalah tafsir, maka beliau adalah orang yang membawa benderanya. Membawa benderanya maksudnya adalah orang yang jago di dalam masalah ilmu tafsir. Kalau bicara tentang ayat, bicara tentang surat, berbicara tentang tafsir Al-Quran, seakan-akan tidak ada yang lebih halim tentang tafsir dan perkara-perkara yang detail dan faedah-faedah yang bisa diambil dari sebuah ayat dari beliau rahimahullah. Maka beliau adalah orang yang membawa bendera. Au afta fil fiqh fahuwa mudriku ghayatih. Kalau beliau berfatwa tentang masalah fikih, maka beliau sampai kepada tujuan, sampai kepada puncaknya. Artinya ketika berbicara tentang hukum, berbicara tentang fikih, ternyata beliau juga orang yang luas ilmunya tentang masalah fikih. Madzhab al-arba'ah, juga mazhab yang lain. Dan apa dalil mereka, apa alasan mereka, dan mana yang rajih, kenapa yang rajih adalah demikian. Ternyata beliau adalah seorang yang faqih. Au dzakara fil hadits fa huwa sahibu ilmi wa dhu riwayati. Dan kalau sedang bermudzakarah tentang masalah hadis, maka ternyata beliau adalah orang yang punya ilmunya dan beliau punya riwayatnya. Au hadara bil milali wan nihal. Atau ketika beliau memberikan ceramah, memberikan pengetahuan tentang masalah aliran-aliran, tentang agama-agama, lam yura awsa'a min nihlatihi fi dzalik. Tidak dilihat orang yang lebih luas pengetahuannya tentang aliran dan juga agama tadi daripada beliau rahimahullah. Jadi kalau berbicara tentang aliran, tahu siapa yang mendirikan, apa isinya, apa syubhat mereka, apa alasan mereka. Sehingga sebagian atau banyak di antara aliran-aliran tadi atau pembesar-pembesar aliran tadi yang mengakui bahwasanya Syekhul Islam itu lebih tahu tentang alirannya daripada mereka sendiri. Nah, ini menunjukkan tentang luasnya ilmu beliau. Dan beliau tahu bagaimana kok bisa sampai mereka kepada kesesatan tadi. Wala arfa' min dirayatihi. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada beliau dalam masalah ya pemahaman tentang aliran-aliran tadi. Baraza fi kulli fannin ala abna'i jinsihi. Beliau muncul di dalam setiap ilmu di atas orang-orang yang sebaya dengan beliau. Artinya nampak ya dan terlihat ilmunya daripada yang lain. Walam tara ainu man ra'ahu mithlahu. Mata orang yang melihatnya tidak pernah melihat yang semisal dengan beliau. Wala ra'at ainuhu mithla nafsihi.
dan mata beliau yaitu Syekhul Islam tidak melihat orang yang semisal dengan dirinya sendiri. Ibarat seperti ini menunjukkan tentang pujian dan menunjukkan tentang bagaimana kelebihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang Allah SWT berikan kepada beliau. Az-Zahabi rahimahullah, murid beliau, mengatakan wa huwa akbaru min ay yunabbiha mithli ala nu'utihi. Beliau Syekhul Islam yaitu guru Az-Zahabi, beliau mengatakan bahwasanya orang yang semisal sepertiku ini tidak pantas untuk mensifati beliau. Artinya beliau lebih tinggi daripada sifat yang aku berikan kepada beliau. Seandainya, kurang lebih demikian makna dari ucapan Az-Zahabi, seandainya saya mensifatkan sesuatu tentang Syekhul Islam, yang ketahuilah bahwasanya yang kenyataannya itu lebih daripada itu. Falau huliftu baina rukni wal maqam la halaftu inni ma ra'aitu bi'aini mithlah wala wallahi ma ra'a huwa mithla nafsihi fil ilm. Ya, maka seandainya aku ini disuruh untuk bersumpah antara rukun dengan maqam, maksudnya adalah rukun Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim, ya, seandainya aku disuruh untuk bersumpah, niscaya aku akan bersumpah aku tidak melihat orang yang semisal dengan beliau. Dan tentunya sumpah atas nama Allah ini adalah sumpah yang harus jujur. Seandainya aku disuruh untuk bersumpah dengan nama Allah antara rukun, antara Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim, niscaya aku akan mengatakan aku tidak pernah melihat dengan mataku orang yang semisal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Az-Zahabi, sahibus siyar, yang memiliki kitab Syiar A'lamin Nubala, yang dikenal tentang keahliannya dalam masalah hadis, dalam masalah tarikh, dalam masalah biografi dan ilmu-ilmu yang lain, mengatakan ucapan, saya tidak pernah melihat dengan mataku orang yang semisal dengan Syekhul Islam, dan demi Allah beliau tidak pernah melihat orang yang semisal dengan beliau di dalam masalah ilmu. Maka ini juga termasuk keutamaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian saya sebutkan di sini ucapan dari Subki, Taqiyuddin As-Subki. Beliau adalah bapak dari Tajuddin, sahib Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Beliau mengatakan, kabura qadruhu wa zakharatu bahrihi. Telah besar keutamaan beliau dan juga luasnya ilmu beliau. Wa tawassu'uhu fil ulumi syar'iyyah wal aqliyah, dan bagaimana luasnya ilmu beliau dalam ilmu syar'i maupun dari bukti-bukti yang berkaitan dengan akal. Jadi beliau dalam berdalil, selain berdalil dengan dalil-dalil yang syar'i dari Al-Qur'an dan juga Sunnah, dengan dalil-dalil yang kuat dan istidlal yang kuat, maka beliau juga banyak menyampaikan dalil dari akal. Wa faratu dzakaihi wa ijtihadihi, dan bagaimana cerdasnya beliau dan kesungguhan beliau. Wa bulughihi fi kullin min dzalikal mablagh alladhi yatajawazu al-wasf, dan bagaimana sampainya beliau di dalam setiap perkara-perkara tadi sampai pada derajat yang tidak bisa disifatkan. Ini ucapan dari Taqiyuddin As-Subki. Kemudian di sana ada As-Subki Muhammad bin Abdul Barr Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 777 Hijriah. Beliau mengatakan, ma yubghidu Ibnu Taimiyah illa jahil aw sahibu hawa. Tidak membenci Ibnu Taimiyah kecuali orang yang bodoh atau orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, ini semuanya menunjukkan tentang bagaimana pujian para ulama terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini menunjukkan tentang keutamaan beliau. Saya nukilkan juga di sini ucapan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang mengarang kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan, wa min a'jabil ajab anna hadzal rajula kana a'dhaman nas qiyaman ala ahli bid'ah. Ibnu Hajar memuji Syekhul Islam dan mengatakan bahwasanya laki-laki ini adalah orang yang paling kuat di dalam memerangi ahlul bid'ah. Minar rawafidhi wal hululiyati wal ittihadiyah, dari kalangan orang-orang Rafidhah dan orang-orang Hululiyah dan Ittihadiyah, yaitu orang-orang yang mengaku Allah bersatu dengan makhluknya atau Allah di mana-mana. Wa tasanifuhu fi dzalika katsirah, dan karangan-karangan beliau di dalam masalah ini adalah banyak, syahirah dan dikenal. Wa fatawihi fihim la tadkhulu tahta hasr, dan fatwa-fatwa beliau tentang aliran-aliran tadi tidak bisa dibatasi karena saking banyak
Yaitu dengan ilmu kita tidak bisa menentukan batasnya karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Di dalam ucapan beliau yang lain, Ibnu Hajar mengatakan, seandainya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak memiliki keutamaan kecuali keutamanya satu, yaitu dia memiliki seorang murid yang bernama Ibnul Qayyim, memiliki karangan-karangan yang banyak, yang telah mengambil manfaat dari karangan beliau, orang yang setuju dengan beliau maupun orang yang memusuhi beliau. Misalnya ini menunjukkan tentang keutamaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian setelahnya beliau rahimahullah, ini adalah sunnatullah bagi setiap orang yang berdakwah kepada apa yang didakwahkan oleh para nabi dan juga para rasul, banyak menerima ujian dan juga cobaan. Banyak musuh-musuh beliau yang ada di zaman beliau yang berdusta atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka adalah orang-orang sufi, orang-orang ahlul kalam, ahlul bid'ah. Dan ini bukan hanya di zaman beliau saja, bahkan sampai hari ini. Ini menunjukkan tentang bagaimana ujian yang beliau terima, dan sebagian berdusta atas nama beliau, seperti misalnya dusta yang diucapkan oleh sebagian, maksudnya dia melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedang menjelaskan tentang turunnya Allah ke langit dunia, kemudian dia menceritakan, dan ini adalah dusta, mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah saat itu berada di atas mimbarnya, kemudian dia turun dari atas mimbarnya pelan-pelan, yaitu satu tingkat, kemudian tingkat berikutnya dan seterusnya. Kemudian mengatakan ya bahwasanya Allah itu turun seperti turun kuing. Maka ini adalah dusta atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang menceritakan tadi, dia mengatakan bahwasanya dia melihat itu pada tahun 726 Hijriah, artinya 2 tahun sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dunia. Dan kalau diteliti, yang menunjukkan tentang kedustaannya, ternyata saat itu, karena saat itu yang menceritakan ini, ya dia melihatnya di bulan Ramadan tahun 726 Hijriah. Dan kalau kita melihat sejarah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari murid-murid beliau, bahwasanya beliau pada tahun 726 Hijriah di bulan Sya'ban ini beliau sudah di penjara, kan bebas lagi dalam berdakwah. Dan ini menunjukkan bahwasanya ini adalah ucapan yang dusta. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan seorang musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan insyaallah nanti akan kita lihat sendiri bagaimana beliau rahimahullah berlepas sendiri dari tashbih, dari takyif, dari tamtsil. Baik, beliau rahimahullah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai ujian. Dan di antara orang-orang yang banyak memusuhi beliau saat itu adalah qudhah, yaitu para qadhi dan juga para fuqaha, ya, karena mereka merasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini banyak menyelisihi mereka di dalam fatwa mereka dan juga pendapat-pendapat mereka, karena beliau bukan orang yang fanatik terhadap mazhab tertentu, tapi beliau ta'assubnya adalah kepada dalil. Demikian pula di antara musuh-musuh beliau adalah orang-orang sufiyah dan juga ahlul kalam. Sehingga dengan sebab ini beliau beberapa kali di penjara, di antaranya adalah pada tahun 705 Hijriah. Kemudian pernah beliau juga dikeluarkan, artinya masuk dan dikeluarkan lagi, kemudian masuk kembali. Dan sebabnya adalah bermacam-macam. Terkadang sebabnya adalah dari tuduhan-tuduhan orang-orang sufiyah. Pernah beliau dipenjara karena tuduhan-tuduhan orang-orang sufiyah, atau terkadang ya mereka adalah dari para qudhah tadi, para qadhi tadi, yang merasa bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini banyak menyelisih mereka dalam masalah fatwa dan juga pendapat-pendapat. Baik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau meninggal dunia pada malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Dan yang menghadiri jenazah beliau saat itu adalah cukup banyak. Dan ini adalah seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, qulu li ahli al-bid'ah bainana wa bainakum syuhudul janaiz. Katakan kepada ahlul bid'ah bahwasanya yang akan menentukan antara kami dan juga kalian adalah ketika disaksikannya jenazah-jenazah kita. Maksud beliau adalah di antara hal yang menunjukkan bahwa seseorang di atas hak adalah ketika manusia memiliki qabul,
memiliki rasa cinta. Allah SWT menanamkan rasa cinta tadi kepada para hambanya. Ketika Allah SWT mencintai seseorang hamba, maka Allah SWT akan menjadikan di dalam hati para hambanya yang lain itu rasa cinta terhadap hamba tadi. Sehingga ketika dia meninggal dunia, banyak orang yang berkeinginan untuk menghadiri jenazahnya, mendoakan beliau. Berbeda dengan ahlul bid'ah, yang mereka adalah orang yang melakukan perkara-perkara yang menyimpang, yang menjadikan murka Allah. Dan terkadang mereka melakukan itu di antaranya adalah untuk mencari pujian manusia atau pengikut yang banyak. Tapi justru yang mereka dapatkan adalah kebencian dari manusia. Meskipun secara zahir mungkin mereka mengikuti di belakang ahlul bid'ah tadi, tapi dalam hatinya tidak ada kecintaan sebagaimana mereka mencintai ulama ahlus sunnah. Sehingga ketika meninggal dunia, para ahlul bid'ah tadi, yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari sebelumnya dia punya banyak pengikut, tapi ketika meninggal dunia, ternyata tidak menghadiri jenazahnya kecuali sangat sedikit. Karena manusia benci dan ditancapkan di dalam hati mereka oleh Allah Azza wa Jalla perasaan tidak senang dengan ahlul bid'ah tadi. Maka itu adalah sejarah singkat, biografi singkat tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.